Sebelum mulai menonton, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe agar bisa terus dibuat konten selanjutnya. Selamat menonton. Amiruddin Bagus Kaffi Alfikri dilahirkan di Magelang pada tanggal 16 Januari tahun 2002. Ayahnya bernama Yuni Puji Istiono yang juga merupakan Kepala Desa Pancurmas Magelang. Bagus Kaffi bersama dengan saudara kembarnya, Bagas Kaffa, mulai serius menekuni sepak bola sejak berusia 6 tahun. Mereka mulai bergabung dengan SSB di Magelang hingga akhirnya bergabung di Timnas Muda Garuda. Nama Bagus Kaffi mulai mencuat ketika ia berkesempatan masuk ke skuad Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Fahri Husaini. Kendati akhirnya Timnas Garuda Muda tersingkir di fase grup, namun nama Bagus Kaffi mencuat ketika ia berhasil mencetak hat-trick ke gawang Australia meski Indonesia kalah dengan skor telak 7-3. Tahun berikutnya penampilan Bagus Kaffi kian meningkat ketika bergabung ke tim U16 untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia pada bulan September tahun 2017. Indonesia yang tergabung di grup G bersama tuan rumah Thailand yang lebih difavoritkan menjadi juara grup. Namun berkat penampilan ciamik Bagus dengan mengoleksi 3 gol sepanjang turnamen akhirnya berhasil membawa Indonesia menjuarai grup di atas tuan rumah Thailand. Pertengahan bulan Agustus tahun 2018, Bagus Kaffi kembali tampil sebagai punggawa U16 yang menjadi tahun terakhirnya di tim tersebut. Berlaga di kejuaraan Piala AFF U16 yang diselenggarakan di kota Gresik dan Sidoarjo. Timnas Muda Garuda tampil terengginas dengan menjadi pemuncak grup A dengan meraih 15 poin dari 5 pertandingan dan margin gol surplus 18. Di partai semifinal, Garuda Muda Indonesia berhasil mengkandaskan Timnas Muda Malaysia dengan skor tipis 1-0 berkat gol penalti Bagus Kaffi di menit ke-72. Di partai final, Indonesia berhadapan dengan musuh bebuyutannya yakni Thailand. Sempat unggul 1 gol di babak pertama dahulu, namun Thailand berhasil menyamakan kedudukan 1-1 di babak kedua sehingga pertandingan dilanjutkan hingga babak adu penalti. Beruntungnya seluruh algojo Indonesia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai algojo penalti. Sedangkan 2 penendang tim Thailand gagal melesakkan bola ke gawang sehingga Indonesia akhirnya unggul 4-3 dalam drama penalti serta mengukuhkan juara di negeri sendiri. Di ajang turnamen tersebut, Bagus Kaffi mencatatkan namanya sebagai pemain tersubur dengan total raihan 13 gol dari 7 pertandingan. Jumlah itu merupakan torehan terbanyak yang pernah diukir dalam sejarah di putaran final kejuaraan AFF dalam 10 edisi terakhir. Sinar Bagus Kaffi kian benderang tatkala membela Indonesia di kancah Piala Asia U16 yang berlangsung di Malaysia, September-Oktober tahun 2018. Indonesia langsung menyentak di laga awal dengan memukul Iran 2-0. Di lapangan basah yang bersimbah hujan, Bagus mencetak gol pembuka di awal pertandingan. Manisnya, Bagas melengkapinya saat pertandingan mendekati akhir. Kemenangan itu menjadi satu-satunya yang diraih Indonesia di grup C, yang dihuni Iran, Vietnam, dan India. 2 pertandingan sisa berakhir dengan hasil imbang. Itu sudah cukup untuk membawa Indonesia memuncaki grup. Di babak gugur, Indonesia ditunggu Australia. Pertandingan itu menentukan salah satu tiket wakil Asia mengikuti Piala Dunia U17 yang akan digelar di Brasil tahun berikutnya. Hingga Jeddah, Indonesia unggul berkat gol Sultan Ziko dan muncul harapan besar terjadinya sejarah di Stadion Bukit Jalil. Sayangnya, tim harus menelan pil pahit karena Australia mampu bangkit memetik kemenangan 3-2. Mimpi Bagus membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia U17 pun sirna.
Satu pintu tertutup, tapi pintu lainnya terbuka. Awal 2019, Bagus terpilih mengikuti pemusatan latihan jangka panjang Garuda Select yang diasuh legenda sepak bola Inggris Dennis Wise dan Des Walker. Program itu mengirimkan anak-anak Indonesia berlatih di Eropa, terutama Inggris, guna mengembangkan bakat potensial mereka. Selain Bagus, Brilian dan Bagas juga menjadi bagian tim. Setelah periode latihan berakhir, Bagus naik level. Dia menjadi salah satu tulang punggung timnas Indonesia yang terjun ke kejuaraan AFF U18 di Vietnam. Sayangnya, tim yang juga ditangani Fahri itu terhenti di babak semifinal setelah kalah adu penalti dari Malaysia. Meski demikian, secara individual Bagus kembali bersinar. 6 gol dibuatnya sepanjang turnamen dan menjadikan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak bersama pemain Australia, Dylan Ruiz Diaz dan penyerang Timor Leste, Mouzinho Barreto. Tugas panjang Bagus berlanjut ke kualifikasi Piala Asia U19 yang berlangsung Oktober di negara sendiri. Indonesia menjamu Timor Leste, Hong Kong, dan Korea Utara di Jakarta. Sebenarnya, dengan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia tidak perlu mengejar jatah lolos yang disediakan di putaran final Piala Asia U19 yang sedianya akan digelar di Uzbekistan. Namun, tim tetap tampil ngotot. Indonesia menjadi juara grup kualifikasi setelah 2 kali menang dan sekali imbang. Bagus menyumbangkan 2 gol, keduanya melalui titik putih penalti dan salah satunya menentukan 1 poin pada pertandingan melawan Korea Utara yang memastikan status Indonesia sebagai juara grup. Rentetan kisah sukses ini tidak menemui klimaks yang semestinya. Pandemi COVID-19 yang terjadi awal 2020 merusak berbagai agenda sepak bola. Piala Asia U19 2020 dibatalkan AFC. Lalu, pada malam Natal, FIFA secara resmi mengumumkan keputusan meniadakan Piala Dunia U20 2021 meski Indonesia masih akan dipercaya menjadi tuan rumah turnamen 2 tahun berselang. Praktis mimpi Bagus tampil di 2 agenda penting itu pupus karena saat kejuaraan kembali dilanjutkan, usianya sudah melampaui batas. Bagus menghabiskan 2020 dengan penuh tantangan. Dia kembali dipanggil mengikuti program Garuda Select. Kali ini kakak kembarnya, Bagas, memilih bertahan di Indonesia untuk membela Barito Putra. Pada periode itu, Bagus sempat menyita perhatian Per Mertesacker, mantan bek Arsenal yang kini menjadi pelatih akademi klub London Utara itu. Mertesacker sempat bertanya ke staf pelatih Garuda Select kalau Arsenal berminat pada saya, tapi itu urung terjadi karena saya tidak lolos syarat untuk didaftarkan di kompetisi sepak bola Inggris. Salah satu yang menggugurkan adalah posisi Indonesia di peringkat FIFA, ungkap Bagus ketika diwawancarai tahun lalu. Sebelum bisa bergabung ke sebuah klub Inggris, seorang pemain memang mesti memenuhi sejumlah persyaratan lebih dahulu. Salah satunya adalah syarat asal negara pemain harus berada di daftar peringkat top FIFA. Indonesia, yang berperingkat di kisaran 173 besar, tidak termasuk. Malang tidak dapat ditolak. Pada pertandingan melawan Reading, Maret tahun 2020, Bagus mengalami patah pergelangan kaki. Dia harus beristirahat total sembari menjalani program rehabilitasi di Inggris. Selama 8 bulan lamanya Bagus harus memulihkan kondisi. Salah satunya, seperti yang dibagikannya melalui Instagram, akhir Oktober, adalah di Utrecht. Dia bisa ke klub Belanda itu berkat rekomendasi Dennis Wise. Mantan pemain timnas sepak bola Belanda, Wesley Sneijder yang menjadi salah satu direksi klub Utrecht tertarik untuk merekrut Bagus Kavi dengan skema jenjang karir melalui Jong Utrecht.
Kabar itu mendahului kepastian transfer karena Bagus masih terikat kontrak dengan Barito Putra. Hal ini menyebabkan proses transfer berjalan alot. Utre membutuhkan surat keluar dari Barito sebagai syarat lazim transfer pemain. Namun, Barito, selaku klub pemegang kontrak baru mau melakukannya jika klausul yang mereka ajukan bisa dipenuhi. Awal Desember kesepakatan tercapai, Barito akhirnya bersedia melepas Bagus. Hari ini saya pastikan, tidak ada masalah lagi dan Barito Putra justru memberikan dukungan untuk saya tentunya dengan proses yang tepat dan profesional, tulis sang pemain. Pintu Eropa pun terbuka lebar. Setelah melalui proses administrasi yang lagi-lagi menyita waktu, termasuk mengurus visa kerja, akhirnya Bagus resmi diumumkan Utrecht awal Februari tahun 2021 ini. Dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang, Bagus menandatangani kontrak hingga pertengahan 2022 plus opsi perpanjangan 2 tahun. Klub FC Utrecht tercatat tidak pernah sekalipun terlempar ke kasta kedua Liga Belanda, meskipun belum ada satupun gelar juara yang mampu diraih FC Utrecht di ajang Liga. FC Utrecht tercatat pernah 3 kali meraih trofi KNVB pada musim tahun 1984 sampai tahun 1985, tahun 2002 sampai tahun 2003, dan tahun 2003 sampai tahun 2004. Dalam perjalanannya, FC Utrecht tercatat tak jarang melahirkan pemain-pemain berkualitas. Sebut saja Leo van Veen, John van Loon, hingga De Kuy. Selain itu, kota Utrecht juga merupakan kota kelahiran Marco van Basten yang merupakan pemain legendaris timnas Belanda, meskipun ia tidak pernah tercatat bermain di klub FC Utrecht. Fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tercatat ada 2 nama punggawa timnas Indonesia yang pernah menimba ilmu di akademi hingga bermain untuk tim senior FC Utrecht, yakni Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Meskipun karir mereka tercatat tidak terlalu mulus karena hanya sempat bermain beberapa kali di timnas senior FC Utrecht sebelum akhirnya pindah ke klub lain. Semoga Anda sekalian menikmati video ini. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe agar bisa dibuat lagi konten selanjutnya. Terima kasih.